kuliah aspek persalinan yang dipengaruhi oleh Bu Anissa sendiri ya, akan mengajar pada hari ini dengan tema mekanisme persalinan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau seorang bidan itu yang paling terkenal adalah menolong persalinan, ya nggak? Kan? Bukan bidan AEC, bukan bidan postnatal, ya, bukan bidan bayi baru lahir, tapi bisa nggak dia menolong persalinan? Jadi kunci seorang bidan itu adalah di poin dia mampu menolong persalinan. Jadi itu yang paling menarik sehingga seorang mahasiswa calon bidan itu dituntut untuk bisa mampu kompeten melakukan pertolongan persalinan. Artinya sebelum dia mampu melakukan pertolongan persalinan, dia harus memiliki soft skill dulu, memahami tentang bagaimana sih mekanisme persalinan. Bagaimana kalau seorang bidan tidak paham dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, tema mekanisme persalinan normal? Nah itu gawat. Bidan tidak akan berbeda dengan dukun tidak paham dengan mekanisme persalinan normal. Ya, ketika bidan tahu masalah anatomi panggul, di mana nyangkut kepala bayi, dia akan cepat mengatasi permasalahan ini. Dia akan cepat mengambil tindakan. Itu urgensinya kenapa kita harus menguasai tentang mekanisme persalinan normal. Ya. Terus ya, apa yang akan kita capai pada hari ini ya? Ada 6 poin yang akan kita pelajari secara ringkas pada pemilihan ini. Saya kontrak waktunya 30 menit saja dengan Anda semua. Itu mungkin akan berkaitan dengan bimbingan praktikum. Nah ini pertama kita belajar masalah definisi persalinan normal ya. Yang kedua adalah teori tentang persalinan itu sendiri. Ketiga adalah tanda-tanda persalinan. Yang keempat faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang kelima arah dalam persalinan, dan yang terakhir adalah gerakan dalam persalinan. Urgensinya jika ini dipahami, hal yang paling mendasar yang harus Anda kuasai adalah teori tentang anatomi kepala janin dan anatomi tulang panggul. Tulang panggul itu apa namanya normal? Disebut apa? Jenis panggulnya? Ini panggul ginekoid, ya. Khusus untuk persalinan normal itu untuk panggul ginekoid. Ya. Jadi ini target yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Nah, kontrak waktu yang akan saya sampaikan adalah 30 menit ya. Mohon perhatiannya, Anda boleh bertanya di sesi saya memberikan materi ataupun terakhir. Ya, boleh. Silakan dikumpulkan pertanyaannya, boleh ditanyakan dengan mengajukan tangan, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Nanti kita boleh diskusi, boleh dibantu sama teman-teman yang lain. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak. Ketua siapa? Hadir semua kawan-kawannya? Hadir, alhamdulillah ya. Oke, kita bismillah, kita mulai untuk materi yang pertama ya. Dari 6 poin yang akan saya sampaikan, kira-kira yang sudah menguasai poin ini 100% siapa? Yang PD ada nggak 100%? Nggak ada. 80%? Ayo PD aja, saya 80% udah kuasai Bu. Ada 50%? Enggak? 5 malu kayak mungkin. Epo ada berapa Po? 75%? Belum. 30%? Sudah ya. Nah, introduction-nya sudah ada di definisi persalinan normal. Yuk kita buka dulu satu-satu ya. Nah, ini slide yang saya sampaikan. Kira-kira yang bisa merangkum definisi persalinan normal itu apa? Ada nggak satu orang sini bisa merangkum? Saya bisa minta daftar absennya? Nah, terima kasih. Baik. Ya, saya akan kasih slide tentang definisi persalinan normal dan Anda sudah dapat materi ini sebelumnya. Saya sudah dapat materi ini. Nah, apa kira-kira definisi persalinan normal? Siapa? Ayo, ngacung siapa? Ngacung aja, kamu takut. Ya, silakan. PD ya, jadi bidan harus percaya diri. Yuk, Resi. Persalinan normal adalah pengolahan hasil konsepsi yang termasuk itu hasil konsepsi itu janin dan urin yang cukup bulan. Cukup bulan ini adalah 37 sampai 42 minggu yang bisa hidup di luar uterus dan ya. Tambahannya ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? secara spontan. Secara spontan ada yang mau koreksi? Vagina secara spontan. Oke.
spontan tanpa menggunakan alat Alasan dengan adanya kontraksi lahir. dengan adanya kontraksi lahir. Oke, udah masuk di atas tadi ya. Apa lagi? Saya tertarik dengan kata spontan yang sampaikan oleh Rizky tadi. Ayo. Menggunakan tenaga ibu sendiri tanpa menggunakan alat dari luar. Tuh, apakah itu disebut dengan spontan? Dengan tenaga ibu sendiri. Dengan tenaga ibu sendiri ya. Persalinan, definisi persalinan normal harus memenuhi semua persyaratan di atas. Pengeluaran hasil konsepsi mencakup apa? Janin, plasenta, air ketuban, kemudian berusia cukup bulan, viabel di luar uterus. Setelah itu dia dilahirkan secara pervaginam dengan menggunakan tenaga ibu sendiri. Beda nggak Bu dengan spontan? Beda. Spontan kita induksi lahir pervaginam spontan. Enggak. Iya. Bokong lahir spontan pervaginam, Iya. ya kan? Bukan persalinan normal. Persyaratannya adalah presentasi belakang ke belakang. Nah itu disebut dengan persalinan normal. Ya, jadi persalinan spontan dengan persalinan pervaginam itu suatu hal yang ada kalanya dia sama, ada kalanya dia berbeda. Ya, nggak mengenai definisi persalinan normal. Bagaimana jika salah satunya dia lahir dengan presbo? Sertikal. Teori hipotalamus tadi apa? Bantuan dari kepala janin ya merangsang proses persalinan. Oke, ya. Nah, ini tujuan kita yang ketiga, kita mengenal tanda-tanda persalinan. Ya. Jadi tanda persalinan itu ada his. Ya, his tadi seperti disampaikan oleh Resi ya. Hisnya adalah his yang asli, dan his yang KW. Ya, dan his yang palsu. Ibu bidan nanti harus pintar. Jadi nggak boleh sampai pasien salah. Sampai pasien itu seminggu di klinik bidan karena berlain-lain juga. Akhirnya apa? Akhirnya SC. Karena ternyata dia belum his persalinan, masih his palsu ya. Jadi ada his yang teratur makin kuat. Ya, kalau dihitung itu frekuensinya bisa 2 sampai 3 atau 4 kali dalam 10 menit. Sampai 5 kali dalam 10 menit. Ya, itu kita pantau menggunakan magnetogram. Kemudian ada pembukaan septik, ya maju pembukaan septiknya. Enggak ya, primipara pembukaan fase laten itu panjang. Ya, 2 cm itu bisa sampai 1 minggu. Jadi kalau pasien datang ke anak pembukaan 1 itu primipara, primigravida itu ulang aja dulu kalau bisa belum. Ya, karena lama kalau fase pembukaan dulu. Habis itu ada blansurnya. Ya, bisa blast line-nya, berpalu darah, ya, atau plus tambah pecah ketuban. Ya, walaupun belum ada tanda-tanda persalinan yang lain. Ini kita lihat ini faktor yang mempengaruhi persalinan 3P ya, power, messenger, ya. Awal itu kekuatan ibu, his. Ibunya kuat mengedar, nggak ada dorongan kundus. Dulu zaman saya kuliah tuh kundus ibu dorong, bantu dari luar katanya. Jadi sekarang ibu tuh harus kuat kekuatan ibu dan his yang dirasakan. Kemudian ada fasets ya. Fasets ini berarti ini yang tadi diceritakan oleh Epo ya. Bidang pintu atas panggul, bidang tengah panggul, dan pintu bawah panggul ya. Ini sangat menentukan seorang wanita bisa melahirkan normal atau tidak. Ya. Jadi ini melihat kalau kita nilai kira-kira seperti apa, nilainya bagaimana, nilainya dengan pemeriksaan dalam persalinan. Ya. Terus messenger, penumpangnya. Siapa penumpangnya? Bayinya, plasentanya, kemudian dari ketubannya. Nah ini faktor yang mempengaruhi persalinan. Jika salah satu dari faktor ini bermasalah, misalnya ibu lemah, kira-kira bisa nggak proses persalinan berlangsung dengan normal? Nah, ya, ibu datang dengan pembukaan 8, tapi dia sudah tidak ada tenaga lagi karena sudah mengedar-edar mungkin di rumah. Jadi dilakukan induksi, misalnya kan, sudah jadi persalinan normal atau tidak? Masih persalinan normal atau tidak? Enggak, soalnya pingpong nggak ada persalinan normal di situ ya. Kemudian kepala nyangkut, primi gravida umur kehamilan 37, kepala hot 1. Sampai mana hot 1? Pintu atas panggul. Normal atau tidak? Matikan.
Ayo, kapan primi gravida kepalanya engage? 36 minggu kepala janin pada primi gravida sudah masuk ke pintu atas panggul. Posisinya di mana? Sutura sagittalis melintang di ya, melintang di rongga panggul. Ini sutura sagittalis ini posisinya begini masuknya, ya, nih. Ya. Oke. Terus apa lagi? Ada bidang tengah panggul. Nah, bidang tengah panggul ini bidang teraman atau bidang yang bermasalah? Biasanya bidang yang beraman ya. Jarang sekali kasusnya ada di bidang tengah panggul yang bermasalah. Nah, nanti ketemunya lagi nanti di bidang bawah panggul atau pintu bawah panggul. Ketemu dia sempit di sana. Nah, itu biasanya tindakannya ada vakum, konsep zaman dulu ya. Sekarang kan udah nggak dianjurkan lagi kita melakukan tindakan itu. Nah, itu yang masalah-masalah yang harus kita atasi pada saat persalinan nanti ya. Ini kunci keberhasilan seorang ibu bisa melahirkan normal. Ada kekuatannya, kemudian dia bidang panggulnya aman ya, kemudian passengernya juga sesuai dengan ukuran normal. Berat badannya berapa? 2,5 sampai 4 kilo. Kalau prematur boleh nggak dilahirkan normal? Nah, kenapa? Melahirkan normal, kepalanya belum bagus ya. Ketika ada tekanan pada sempit itu takut khawatir pada tulang panggul ini terjadi tekanan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial jadi perdarahan. Jadi kalau bayi ini bawah 2,5 kilo itu nggak boleh dilahirkan persalinan normal. Kalau lebih dari 4 kilo, nah itu harus dikonsultasikan ke jin ya, bukan kerjaan lagi ya. Terus kalau dia bokong anak pertama, berat badannya lebih dari 3 kilo, nah nggak boleh ditangani di rumah ya. Anak pertama kecuali anak pertama, anak kedua dengan salah anak pertamanya sudah lebih beratnya dari 3,5 kilo, itu boleh anak keduanya ditangani di rumah boleh. Ya. Oke. Saya mau lihatkan video di sini. Namanya gerakan kardinal ya. Perfection. Perfeksi apa? Nah, ini jadi dia menyesuaikan lagi. Ampun. Laku. Tidak ada. Itu putaran aksi dalam. Apa dia putaran aksi dalam? Dia ketemu dengan spina. Nah, di situ ekstensi gimana? Perlawanan aksi ya. Kenapa dia ekstensi? Kenapa? Ketemu apa dia? Make this a little easier to see. Recall our view from below, help during the presentation. Recall also that the long axis of the outlet runs from front to back. Prior to controller rotation, the long axis of the head is lying in more of a transverse left to right position. Ini kala-kala dalam persalinan ya, bentuk juga kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, kita berperan di sini dari kala 2 menggunakan persalinan normal ini, tapi tanpa pengawasan kala 1 itu nggak ada gunanya juga. Di kala 1 itu kan ada fase laten dan fase aktif. Fase aktif itu ada berapa? Regenerasi dan
dilatasi maksimal deselerasi. Hebat sekali ya, bagus sekali kayaknya ya. Kayaknya saya nggak ngajar lagi, ini udah paham semua kayaknya. Yang paling cepat pastinya di mana? Yang paling singkat waktunya? Dilatasi maksimal. Dilatasi maksimal. Dari pembukaan berapa? 4 sampai 4 sampai 9. Itu butuh waktu berapa? 2 jam. Cuma 2 jam. Nah 9 ke 10 itu agak lama menunggunya ya. Yaitu menunggunya lama. Nah paling cepat itu pembukaan 4 sampai 9 ya. Kalau pada ini lebih cepat, bukti glamida lebih cepat. Nah ini ada gerakan persalinan yang di dalam teks bahasa Indonesia ada engagement, descent, fleksi, putaran masih dalam, ekstensi, putaran masih luar. Tapi sebenarnya dia prinsipnya ini namanya CPD itu ya, cephalopelvic tidak seimbangan antara kepala dan rongga panggul. Nah ini bisa nih. Oke. Nah jadi satu orang siapa yang bisa mencobakan? Pertama apa? Tadi engagement. Ya, engagement, pertama posisi kepalanya sutura sagittalis. Kemana sutura sagittalis tadi Epo? Sementara ini ya, betul begini. Yang belakang betul begini, sutura sagittalis. Atau begini? Yang mana? Sutura sagittalis melintang. Yang mana sutura sagittalis yang mana? Yang ini. Dia melintang dengan rongga panggul. Yang mana sutura sagittalis? Ini sutura apa? Ya, ini sagittalis. Kalau yang melintang? Yang mana bentuk kepala? Sini ya. Ya, Ini nggak sih? keras dulu ya. Yang melintang. Nah, ya begini. Oke. Betul? 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 Oke, betul ya. Ini ya. Kalau dia engagement itu kunci kan, descent, turun dan adanya his dia turun. Nah, kalau seandainya dia membentur, kepala ini mengarah ke arah promontorium ke belakang, apa namanya ini? Asynchronous anterior. AP anterior itu dia nempel ke promontorium. Ya, kalau dia maju ke depan ke arah sisis, asynchronous PS ya, dah. Itu harus selesai itu apa lagi? Fleksi ya, fleksi ya, turun dia, mungkin turun dengan ada his, dia turun fleksi. Ketemu apa dia? Apa yang terjadi? Ya, ya fleksi terus putaran kemana putaran masih dalamnya? Dia nggak bisa, nggak muat dia. Pasang panggul, nggak muat. Harusnya lebih kecil kepalanya ini. Ada lebih kecil di suara pangkongnya. Nah, setelah itu putaran masih dalam ketemu ini, terus mendongak keluar, eksplosif, ya. Oke, itu baru putaran paksi. Ya. Silakan mungkin ada nggak ngerti nggak? Ini pantunnya nggak bisa kita cobakan. Jadi bagusnya Anda beli Krisopi yang itu murah ya. Silakan cek di sekelas, latihan sendiri. Ya, latihan sendiri untuk mekanisme persalinannya. Nah, dari 6 topik yang saya sampaikan tadi, ya kita lakukan evaluasi di akhir ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Nah, saya akan minta satu orang menjelaskan mengenai teorinya, satu orang mencobakan mengenai mekanisme persalinannya. Jadi kita juga ada lagi di sini ya, anggap aja nanti rongga panggulnya Anda coba memainkan di sini aja nanti sambil membentangkan lagu mekanisme persalinan normalnya. Ya, saya random satu orang untuk menjelaskan yang dia pahami. Ayo silakan. Boleh dijelaskan yang sinkronisme sama
Oh iya, oke. Boleh, terima kasih. Pertanyaan dari siapa? Ya, makasih ya, baik. Kita jelaskan, simplitismus adalah ketika sutura sagittalis sejajar dengan bidang panggul. Nih, bidang melintang panggul. Mana tadi sutura sagittalis? Ini sejajar dia dengan panggul. Ini kan? Ini sutura sagittalis berada sejajar dengan rongga panggul, ya kan? Nah, ketika ada gerakan his, ya ini kan pada posisi descent ya, sudah mulai turun. Kalau engagement tadi kan terkunci. Sebenarnya makanya ini bersamaan tuh, engagement dengan descent itu bersamaan. Jadi ketika dia descent turun, nah dia ini seperti ini posisi kepala jadinya namanya simplitismus. Nah, ketika dia adanya his, ya posisi ini menempel ke promontorium. Ingat AP lu, kan? Berarti asynchronismus posterior. Ya. Kalau seandainya dia menempelnya ketika ada his itu mendekatnya ke arah simplisis, asynchronismus anterior. Ya. Paham? Saya ulang lagi. Ya. Syncretismus sutura sagittalis sejajar dengan bidang panggul. Ya. Asynchronismus posterior depan belakang. Asynchronismus posterior ke arah simplisis atau ke arah promontorium? Anterior promontorium, apelu anterior promontorium. Berarti kalau dia nempel ke promontorium namanya asynchronismus anterior. Kalau dia arahnya ke simplisis, mendekatnya ke simplisis, namanya asynchronismus posterior. Posterior itu memang di belakang, anterior depan. Ya? Ya, setelah itu terjadi apa lagi? Semakin adanya his dia akan turun fleksi. Ini nggak bisa difleksikan, ya. Ini bukan kaku. Ya, fleksi. Fleksi kemudian sampai di sini terjadi putaran paksi dalam karena ada ini. Bisa diputar dia. Ya, putaran paksi dalam, kemudian dia turun lagi ke bawah, ekstensi, terjadi ekspulsi dan putaran paksi. Sudah paham? Cukup jelas? Ya, jadi patokannya seperti itu ya. Jadi syncretismus itu sutura sagittalis sejajar dengan bidang panggul. Kemudian kalau yang anterior itu dia mengarah ke promontorium, yang posterior dia mengarah ke simplisis. Baik, untuk sesi terakhir ada pertanyaan. Maka saya mau tanya. Ya, bertanya sedikit sama Anissa Azahra. Mana ya Anissa Azahra? Anissa, dari 6 topik tadi kira-kira paling menarik buat Anissa yang mana? Yang paling rasanya bisa pahami? Kan ada 6 tadi tuh, apa saja tuh? Definisi, persalinan, kala-kala persalinan. Teori persalinan, silahkan Anissa. Apa saja teori persalinan tadi? Yang pertama itu ada teori estrogen. Gen, progesteron, terus? Kedua ada teori oksitosin. Oke. Yang ketiga ada teori distensi. Terakhir? Yang keempat ada teori Iritasi mekanik, satu. Tolong suaranya. ada teori progesteron. Prostaglandin. Terus yang terakhir teori Hipotalamus. Ya, oke. Nah, Anissa paham itu. Jadi Anissa bertanggung jawab untuk menguasai kekuatan berikan pada teman-temannya semua. Nah, sekarang untuk prakteknya mengenai movement kardinal, gerakan janin keluar dari dalam proses persalinan. Satu orang, silakan ke depan. Ya, siapa? Ayo, Eliza Putri. Mana Eliza Putri? Ayo sini. Saya udah mau beli kontrak. Ya, Eliza Putri. Nanti bisa dibantu oleh kawannya.
yang pertama ada mekanisme jalan yang pertama adalah engagement. Engagement ini masuknya kepala ke pintu atas panggul. Engagement ini biasanya bersamaan dengan descent dengan penurunan kepala janin. Jadi struktur sagittalis ini sejajar dengan rongga panggul awalnya. Terus terjadinya descent masuk ke turunnya kepala janin ke rongga panggul. Terus setelah descent ini terjadi fleksi. Fleksi ini adalah karena dia masuk itu kena spinalis ischiatica, makanya terjadi fleksi. Fleksi itu adalah dagu menyentuh ke dada gitu. Terus sudah terjadi fleksi, terjadi putar paksi dalam. Putar paksi dalam ini terserah baiknya sih, boleh ke kanan boleh ke kiri gitu. Terus setelah putar paksi dalam terjadinya ekstensi karena dia ini kena dengan oksigen. Terus setelah terjadinya ekstensi, saya ada sih tulis dismus tuh. Iya, asik. Kalau misalnya kita mundur lagi ya, kalau misalnya dia kena promontorium, berarti dia asynchronismus anterior. Sementara kalau dia udah mendekati simisis, berarti namanya asynchronismus posterior. Jadi dia siap itu asynchronismus. Biasa tadi, terus belum kan ibu tadi aku terus terjadinya fleksi, terus putar paksi dalam, ekstensi, mendongak, bisa bu apa nih bu? Putar ekstensi, mendongak, setelah dia keluar dari tempat enam, dia akan melakukan putar paksi luar ke arah paha kanan atau paha kiri ibu, lalu ekspulsi. Sesuai umurnya, Iya bu. sesuai umurnya dia. Oh, bukan ke kanan ke kiri dah bu. Dia ke kanan ke kiri, tapi kan punggung mana tadi Wan? Palpasi itu punggungnya kanan, dia kan muter ke kanan. Jadi sesuai punggung bukan ke kiri, jadi sesuai punggung janin, dia kan muter sendiri, kan dia mungkin gini. Iya. Kepalanya aja seperti itu, badannya punggungnya tetap seperti ini tuh. Nah, kepalanya aja yang ini seperti ini, jadi ketika dia punggungnya di kanan, nah dia kan muter ke kiri. Kalau punggungnya kiri, dia akan muter ke kepalanya. Makanya kita nggak boleh menunjukin ke kepalanya orang lain, karena dia punya mekanisme sendiri sesuai dengan punggungnya. Nah, terima kasih terutama buat Betty, Anissa, Heriza, Putri, sama Anissa juga. Pelajaran kita hari ini saya cukupkan di sini dulu. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa persalinan dikatakan normal jika dia memenuhi persyaratan ya. Usia kehamilan lebih dari 3 kemudian lahir dengan mempunyai tenaga hidup secara berkelanjutan. Ya, apa bantuan apa? Kemudian tanda-tanda persalinan itu adalah adanya ya. Kemudian awalnya ada 4, kalau 1, 2, 3. Gerakan dalam persalinan tadi ada 5. Ada terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sebagai dosen pada hari ini juga berkenan dengan maaf berilmu tanpa beramal ya, ibarat pohon tanpa buahnya, mandul ya. Jadi nanti kalau dipelajari di rumah ya, udah di hari ini dipelajari di rumah, dibeli pampangnya, dipelajari terus sampai anak paham sendiri dan itu akhirnya menjadi nyanyian sehari-hari. Bangun tidur tuh langsung ingat, oh ini mekanisme persalinan normal. Ada kebayang ketika pasien datang kepada rumah bidan, Anda sudah bisa bayangkan oh 3 berarti sudah jadi putaran paksi dalam. Seperti itu. Itu kenapa nggak sampai di O3? Di mana nyangkutnya? Gitu ya. Itu keuntungannya kalau kita paham mengenai secara konsep psikologi. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Saya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.